Assalamualaikum semuanya, perkenalkan nama saya De Indriani dari kelas PMM 3 semester 1 dengan NIM 0305213047. Kali ini saya akan menjelaskan tentang seorang matematikawan bernama Christian Huygens. Christian Huygens lahir di Den Haag, Republik Belanda pada tahun 1629. Ia adalah anak lelaki kedua dari seorang penyair bernama Constantijn Huygens yang bekerja sebagai sekretaris dua putri kerajaan Oranje. Ayahnya berkeinginan agar anaknya kelak menjadi diploma dan mengirimnya untuk belajar hukum di Leiden University dan kemudian melanjutkannya di University of Applied Science. Namun, Christian lebih tertarik untuk mempelajari matematika, fisika, juga astronomi. Ketika masih kecil, dia menolak untuk belajar menulis puisi dalam bahasa Latin. Dia lebih senang bermain dengan kincir angin mini dan juga mesin mainan. Sejak usia belia, Christian sudah berkorespondensi tentang berbagai hal dengan beberapa pemikiran terkemuka di luar negeri, sehingga pada tahun 1647 seorang filsuf ahli fisika dan matematika asal Prancis bernama Mersenne menulis sebuah surat kepada ayah Christian yang berbunyi, "Jika dia terus belajar seperti ini, maka suatu hari kemampuannya akan melebihi Archimedes." Hingga akhir hayatnya, Constantijn Huygens atau ayah Christian memanggil anaknya itu dengan sebutan Archimedesku. Huygens juga mengunjungi Inggris dan Prancis secara teratur. Pada tahun 1655, beliau dianugerahi gelar doktor dan ditunjuk sebagai direktur pertama Lembaga Ilmu Pengetahuan milik negara pada tahun 1666. Penunjukan tersebut menunjukkan betapa karya-karya Huygens menarik perhatian internasional. Sejak tahun 1681 hingga akhir hayatnya, Huygens tinggal di Voorburg, di rumah peristirahatan musim panas Hopwijk yang didesain oleh ayahnya di pusat kota Den Haag. Christian sangat mengagumi Descartes, bapak filsuf modern yang tidak menyandarkan pemikirannya pada berbagai doktrin dan teori yang sudah turun-temurun antar generasi. Descartes ingin melakukan percobaan sendiri, mengamati juga merumuskan teorinya. Praktek seperti ini dikenal dengan sebutan revolusi ilmiah. Hal itu pula lah yang dilakukan oleh Huygens. Beliau terus-menerus bereksperimen, mengamati, dan juga memantau. Huygens meraih pencapaian dalam berbagai bidang, misalnya dalam matematika beliau menerbitkan makalah yang menunjukkan kesalahan Saint Vincent dalam perhitungan kuadrat lingkaran. Tulisan itu diikuti dengan karya-karyanya mengenai kuadrat iris kerucut, perbaikan trigonometri dari Snell dalam metode perhitungan. Dalam fisika juga beliau menulis tentang gerakan bebas, gerakan pendulum, dan juga jam pendulum. Penemuan Huygens yang paling terkenal adalah jarum pendulum. Ia juga berusaha meningkatkan kualitas jam laut agar bekerja lebih akurat di kapal-kapal laut agar tidak tiba-tiba berhenti begitu saja. Beliau mengetahui dengan persis bahwa petunjuk waktu yang akurat sangat penting untuk menemukan posisi kapal di laut. Christian sangat dekat dengan saudara lelakinya yang usianya 13 bulan lebih tua dan selalu berkorespondensi secara teratur. Mereka bersama-sama mengembangkan lensa untuk mikroskop dan teleskop astronomis. Beliau menemukan sebuah lingkaran di sekitar Saturnus dengan menggunakan teleskop semacam itu, dan tidak lama sebelumnya, pada tahun 1655, mereka telah menemukan Titan, bulan pertama yang mengelilingi planet. Fenomena yang aneh di sekitar Saturnus ini digambarkan oleh para cendekiawan sebelumnya sebagai sesuatu yang mirip telinga di sekitar planet. Christian menguak kebenaran yang sesungguhnya dan melaporkan penemuannya kepada berbagai otoritas astronomi di Eropa tentang cincin Saturnus dan bulan Titan. Beliau menulis, "Keduanya adalah bukti kepandaian saya, dan nama-nama yang saya tuliskan di luar angkasa akan tetap bersinar seperti nama saya yang akan selalu dikenang walaupun saya tidak ada lagi." Demikian penjelasan singkat saya tentang salah seorang matematikawan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.